Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Oktamela Dwisa dengan NIM 2599010156. Baiklah Bapak yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Dr. Ardi Prabowo SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal tesis saya yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa dengan Menggunakan Media Konkret melalui Pendekatan Berdiferensiasi pada Mata Pelajaran PKN di Sekolah Dasar. Baiklah Bapak, yang pertama saya akan memaparkan latar belakang dari proposal tesis saya. Berikut merupakan ringkasan latar belakang dalam 3 poin utama. Yang pertama yaitu ada kondisi ideal, yang kedua ada fakta, dan yang ketiga ada solusi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kondisi ideal. Nah, secara ideal, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan PKN di sekolah dasar itu berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, melalui pembelajaran PKN ini, siswa diharapkan mampu memahami serta menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ideal, pembelajaran PKN seharusnya berlangsung secara interaktif, kontekstual, dan menyenangkan, sehingga dapat menumbuhkan minat serta motivasi belajar yang tinggi pada peserta didik. Yang kedua, di sini saya akan memaparkan fakta yang terjadi saat ini. Nah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran PKN sering dianggap membosankan, teoritis, dan sulit dipahami oleh siswa. Proses belajar masih didominasi oleh metode ceramah dan juga hafalan, sehingga siswa menjadi pasif, kurang berpartisipasi, dan memiliki minat belajar yang masih rendah. Hal ini berdampak pada hasil belajar yang belum optimal dan lemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai kewarganegaraan. Padahal, menurut penelitian Hernita 2023, minat belajar memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan akademik siswa. Namun, faktor ini sering terabaikan dalam praktik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Selanjutnya, yang ketiga, solusi dari fakta yang terjadi pada saat ini atau keterkaitan fakta dengan inovasi pembelajaran. Nah, untuk mengatasi rendahnya minat belajar tersebut, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dan berpusat kepada peserta didik, yaitu melalui penggunaan media konkret dan juga pendekatan berdiferensiasi. Media konkret ini mampu membantu siswa memahami konsep abstrak secara nyata dan juga menarik. Sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik di sekolah dasar, itu masih pada tahap operasional konkret atau usia anak sekolah dasar. Andersa 2022. Sementara itu, pendekatan berdiferensiasi memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan perbedaan kemampuan, minat, dan juga gaya belajar peserta didik itu sendiri. Nah, kombinasi kedua strategi ini dapat diharapkan menumbuhkan minat belajar atau meningkatkan motivasi serta mampu memperbaiki hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Nah, baik Bapak, di sini solusi dari keterkaitan fakta dengan inovasi pembelajaran, yaitu dengan guru menggunakan strategi pembelajaran dan juga menggunakan media konkret dengan menggunakan media konkret, lalu menggunakan pendekatan berdiferensiasi dengan perbedaan kemampuan minat belajar, kemudian gaya belajar peserta didik, sehingga mampu menumbuhkan minat belajar dari peserta didik itu sendiri, baik itu motivasi dan juga hasil belajar peserta didik. Selanjutnya saya akan memaparkan rumusan masalah pada proposal tesis saya. Itu
yaitu ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi guru dalam merancang pembelajaran PKN dengan menggunakan media konkret di sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana penerapan pendekatan berdiferensiasi dalam pembelajaran PKN melalui penggunaan media konkret di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap strategi guru dalam meningkatkan minat belajar melalui media konkret dan pendekatan berdiferensiasi pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat guru dalam melaksanakan strategi penggunaan media konkret melalui pendekatan berdiferensiasi pada pembelajaran PKN di sekolah dasar. Baiklah jawaban dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama, guru dapat merancang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN dengan media konkret melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, guru harus mengidentifikasi tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang kedua, pemilihan media konkret yang sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Yang ketiga, penyusunan RPP atau modul ajar yang berbasis aktivitas. Yang keempat, yaitu pembelajaran berbasis masalah ataupun proyek. Kemudian, jawaban dari rumusan masalah yang kedua, yaitu pendekatan berdiferensiasi dapat diterapkan oleh guru melalui yang pertama, bisa menggunakan diferensiasi konten. Yang kedua, dapat menggunakan diferensiasi proses. Yang ketiga, dapat menggunakan diferensiasi produk. Dan yang terakhir yaitu dapat melakukan pengelompokan siswa secara fleksibel. Kemudian jawaban dari rumusan masalah yang ketiga, yaitu respon siswa terhadap pembelajaran PKN yang menggunakan media konkret melalui pendekatan berdiferensiasi umumnya positif. Dapat ditunjukkan dengan yang pertama yaitu peningkatan partisipasi aktif. Yang kedua, antusiasme belajar yang tinggi. Yang ketiga yaitu pemahaman konsep yang lebih baik. Dan yang keempat, peningkatan kepercayaan diri. Kemudian, jawaban dari rumusan masalah yang keempat, faktor yang mendukung dan menghambat. Salah satunya faktor pendukung yaitu ketersediaan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, faktor penghambat. Adapun faktor penghambatnya yaitu keterbatasan sarana ataupun kesenjangan kemampuan siswa, kemudian juga waktu yang terbatas, dan juga tidak semua guru itu terlatih baik dalam penggunaan media pembelajaran maupun strategi yang diterapkan. Baiklah Bapak, itu saja yang dapat saya paparkan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.